Selamat datang di kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Saudara-saudara, transformasi digital dan perkembangan ekonomi kontemporer sudah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah munculnya layanan jasa yang berbasis platform digital. Mulai dari kurir, transportasi, pemesanan makanan, pembelian barang, hingga perawatan kulit dan penanganan urusan rumah tangga, dari dapur, kamar tidur, hingga ke kebun. Layanan berbasis platform digital ini menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tapi, realitas kemajuan layanan berbasis platform digital ini ternyata terkait sangat erat dengan sebuah potret kelam pekerjanya, atau yang sering disebut dengan mitra dari platform tersebut. Mungkin awalnya karena orang ingin bekerja bebas, bisa mengatur waktu kerjanya, apalagi dengan janji-janji manis dari teknologi informasi. Tapi pada akhirnya, banyak dari mereka berhadapan dengan realitas kesejahteraan sebagai mitra yang tidak memadai. Ketimpangan relasi kuasa antara mereka sebagai mitra dengan pemilik usaha. Dan akhirnya upah yang tidak layak, tiadanya perlindungan dan keamanan karena mereka sejatinya bukan pekerja. Nah, saudara-saudara, realitas ini adalah salah satu fenomena dari apa yang disebut dengan ekonomi gig atau gig economy. Sebuah corak baru ekonomi yang hadir seiring dengan kemajuan digitalisasi dan keinginan kita, manusia, orang, untuk bekerja secara fleksibel. Tapi ternyata, ekonomi gig tidak selalu berhasil mewujudkan apa yang diidealisasikan. Kisah pekerja, mitra, layanan berbasis platform digital tadi adalah salah satu contohnya. Untuk itu, Nalar hari ini menghadirkan Mas Arief Novianto. Mas Arief Novianto adalah seorang peneliti muda di Institute of Governance and Public Affairs di Yogyakarta yang memiliki minat kajian pada gig economy. Mas Arief juga aktif sebagai awak Magister Administrasi Publik atau MAP Corner Club, juga diskusi Magister Kebijakan Publik UGM, dan pegiat sosial di jaringan Pro Demokrasi. Mas Arief, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Yanuar. Terima kasih Mas Arief berkenan hadir pagi hari ini. Ya. Boleh cerita Mas Arief sebenarnya sekarang sedang mengerjakan apa? Mas Arief aktif di mana? Atau punya concern apa sekarang ini, Mas Arief? Ya, kalau sekarang memang lagi fokus penelitian tentang persoalan ekonomi gig, ya, terutama di sektor transportasi online. Awalnya gimana kok bisa tertarik ke sini? Dulu belajarnya apa, sekolahnya apa, atau bekerjanya apa, kok tiba-tiba ujuk-ujuk sampai ke ekonomi gig? Ya, awalnya pasca boomingnya ekonomi gig atau ojek online lah istilahnya. Itu kan saya seringkali ya naik ojek online ke kampus ketika bekerja di IGPA UGM gitu. Dan ketika bertanya-tanya, para pengemudi itu bilang bahwa oh ternyata pendapatan mereka ternyata begitu rendah. Mereka bekerjanya bahkan di luar batas jam kerja normal. Dan juga yang lain. Nah, hal itulah yang kemudian memantik saya untuk mencoba untuk meneliti lebih dalam. Mengapa mereka kok sampai mendapatkan upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tidak memiliki perlindungan sosial, bahkan bisa disanksi sepihak tanpa ada buktinya. Nah, itu yang kemudian memantik minat saya dan teman-teman di IGPA UGM untuk melakukan penelitian tentang persoalan yang dialami oleh pengemudi online ini. Seperti itu. Jadi dari banyak aspek atau dari banyak jenis pekerjaan yang berbasis digital, Anda berfokus pada tadi ojek online. Ya, gitu. ojek online. Ketertarikan itu muncul dari tadi realitas empirik tadi ya? Lapangan tadi. Okay. Nah, Mas Arief, sebenarnya ekonomi gig itu apa toh? Saya mau mulai diskusi ini dari yang dasar dulu, karena banyak orang bicara tentang ekonomi gig, tapi barangkali nggak terlalu paham. Ekonomi gig itu apa dan apa bedanya ekonomi konvensional menurut Mas Arief? Ya, karena memang selama ini masih banyak kesalahpahaman dalam melihat ekonomi gig yang saya nilai. Karena ekonomi gig dinilai bahwa ketika ada bentuk ekonomi yang ada input teknologi digital seperti algoritma dan lain sebagainya itu disebut sebagai ekonomi gig. Padahal kalau kita realitas di lapangan tidak seperti itu. Ini yang membedakan dengan ekonomi konvensional. Kalau saya membedakannya bahwa kalau ekonomi gig itu berdasarkan bayaran kepada pekerjanya. Kalau pekerja gig itu dibayar tidak berdasarkan waktu kerjanya, tapi berdasarkan jumlah pesanan atau jumlah layanan yang selesai mereka kerjakan. Itu yang membedakan dengan ekonomi konvensional seperti pekerja di pabrik contohnya, atau saya ketika kerja di UGM contohnya, dibayar berdasarkan jam kerja saya, kerja 8 jam sehari atau 40 jam per minggu. Kalau pekerja gig dibayar berdasarkan
jumlah barang atau komoditas yang selesai mereka kerjakan. Itu Nah, mengapa pengemudi online dibayar tidak berdasarkan jam kerjanya, tapi berapa orderan yang telah mereka selesaikan. betul. Nah, itu yang membedakan secara esensialnya. Implikasinya apa, Mas? Pada model ekonomi yang umum dan pada sistem kerja khususnya? Ya, problemnya kemudian kalau terkait ekonomi gig ini, karena modelnya adalah dibayar berdasarkan jumlah layanan atau komunitas yang selesai dikerjakan, maka ada semacam ketidakamanan kerja. Karena ada suatu waktu mereka kemudian tidak mendapatkan pekerjaan itu. Contoh pengemudi online, contohnya ojol, kadang dia harus bekerja 13 jam sehari, tapi hanya mendapatkan contoh 5 orderan, yang kalau di total nilainya hanya 50.000. Padahal ketika kalau itu di pekerjaan formal, dengan pekerjaan 13 jam sehari, mereka kemudian mendapat upah minimum sama upah lembur. Betul. Kalau kemudian di ojek online nggak ada kepastian seperti itu, makanya kemudian beberapa peneliti menyebutnya pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang rentan. Pekerjaan yang kemudian menciptakan ketidakamanan, menciptakan kalau bahasanya bahkan super eksploitasi. Karena itu tadi, jam kerjanya panjang, tapi pendapatannya begitu rendah. Oke. Jadi ini punya implikasi langsung ya pada sistem ketenaga kerjaan, pada relasi industrial ya, antara yang punya usaha dengan mereka yang dianggap sebagai mitra tadi. Ya. Itu asal-muasal istilah mitra itu gimana tuh, Mas? Ya, sebenarnya kalau kita lacak, sebenarnya kemitraan sudah ada sejak dulu ya, pada Indonesia, ya, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit. Ketika kemudian perusahaan sawit masuk, mereka membutuhkan mitra para petani lokal. Karena kalau logika perusahaan sawit kan mereka tidak bisa membangun perusahaannya dengan lahan yang sempit. Maksimal lahannya adalah di atas 100 hektar. Dan waktu itu mereka harus membuat koperasi bermitra dengan petani-petani lokal untuk lahannya agar mau dijadikan perkebunan kelapa sawit. Dan itu kemudian oleh pemerintah Indonesia diregulasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa ada prinsip-prinsip kemitraan tersebut. Ada prinsip saling menguntungkan, saling mempercayai, saling memajukan, dan lain sebagainya. Artinya konsep kemitraan ini yang membedakan dengan konsep hubungan kerja di Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah bahwa kalau di kemitraan, itu pihak yang bermitra posisinya adalah setara. Tidak ada yang menguasai dan mendominasi. Beda setara dengan gitu ya. Beda hubungan kerja kan ada yang memberi perintah, ada yang menerima perintah, ada yang mengupah, ada yang diupah. Betul. Nah, tapi pada perkembangannya konsep kemitraan ini salah gunakan sampai sekarang. Menarik ini, Mas. Ya, karena kemudian aspek kesetaraan, aspek saling memperkuat, saling menguntungkan ini tidak terjadi. Justru pengemudi online bekerja layaknya buruh pabrik kan. Malah lebih parah karena nggak ada jam kerja. Iya, makanya. Iya kan? Nah, itu yang membuat seringkali saya menyebut atau menulis dalam publikasi sebagai kemitraan palsu. Mereka diklasifikasikan sebagai mitra, tapi haknya sebagai mitra tidak diperoleh, tidak diberikan. Dan kecenderungannya sekarang kemitraan ini yang sebelumnya tadi ini menyebar luas, tidak hanya di transportasi online, tapi ke banyak tempat yang lain. Menyebar ke yang lain, misalnya ke sales, kemudian ke marketing, bahkan ke guru atau kemudian tutor pengajaran. Lagi viral di Twitter akhir-akhir ini kan bagaimana guru les bahasa asing ya. Mereka dibayar berdasarkan kemitraan itu tadi. Artinya mereka tidak mendapatkan upah minimum, tapi mereka dibayar berdasarkan jam ngajarnya berapa kali dan lain sebagainya. Itu yang kemudian membuat klasifikasi ini menjadi bermasalah ketika tidak ada penegakan hukum yang kuat dari pemerintah. Artinya banyak perusahaan akhirnya nanti yang akan memanfaatkan ini semua. Oke. Ini saya sedang tidak mencoba menjadi devil's advocate ya, Mas ya. Tapi saya mau mencoba melihat dari sisi yang lain. Bagaimana dengan demand itu sendiri? Baik demand mereka yang bekerja atau yang membutuhkan pekerjaan. Maksud saya begini, demand yang bekerja itu karena sekarang kan zamannya freelancing gitu ya, Mas ya. Anak-anak muda terutama sekarang ini maunya bekerja ya sesukaku, aku nggak mau diatur jam 8 ngantor, jam 4 sore pulang gitu ya, atau banyak orang begitu. Itu saya mau minta pendapat Anda mengenai itu, yang pertama. Yang kedua adalah karena memang kebutuhan kan kadang-kadang tidak kontinu ya. Saya tahu ini akan terdengar agak getir begitu, tetapi ekonom akan melihat bahwa supply itu muncul ketika ada demand, sebagian ya, meskipun kita tahu bahwa demand juga bisa dibuat, ya kan? Menurut Mas Arief gimana? Ya, memang selama ini kan seringkali kan pertimbangan yang selama ini berupaya diiklankan atau kemudian diglorifikasikan bahwa ekonomi gig akan memberikan fleksibilitas kerja, membuat pengemudi atau pekerja gig bisa bekerja kapan saja, dimanapun. Betul, termasuk peneliti loh, Mas. Ya, memperoleh pendapatan apa. Nah, itu yang menjadi persoalan adalah di pekerja gig yang melakukan pekerjaan hariannya dan menggunakan pekerjaannya itu sebagai pekerjaan yang full time, sebagai pekerjaan utama.
Artinya ketika sistem yang dikembangkan, bahkan contoh di Gojek atau Grab, itu memaksa pengemudi untuk bekerja bahkan harus di atas 10 jam sehari. Tidak bisa bebas menentukan waktu kerjanya. Contoh ketika dia hanya kerja 4 jam sehari, itu ada mekanisme algoritma yang didesain membuat mereka menjadi susah mendapatkan orderan. Nah, itu dia. Menjadi tidak prioritas mendapat orderan. Makanya kemudian dalam survei yang kami lakukan menunjukkan bahwa hampir 96% menggunakan pekerjaannya di ekonomi gig ini sebagai pekerjaan utama. Karena kalau dipakai sebagai pekerjaan samping kan sudah tidak memungkinkan. Karena algoritma tadi membuat mereka kemudian tersingkir, ya kan? Didesain atau kemudian disetting agar memaksa mereka harus bekerja terus, disiplin. Kalau ada dapat rating jelek, mereka kemudian menjadi tidak diprioritaskan dapat orderan. Begitu pula ketika dianggap tidak disiplin waktu. Atau bekerja contoh 2 jam dimatiin, terus 2 jam lagi dimatiin dan lain sebagainya, dianggap tidak disiplin. Nah, ini menjadi problem sehingga fleksibilitas yang dibayangkan atau kemudian atau dijanjikan ini tidak didapatkan. Janji manis saja nggak terjadi gitu kan? Oke. Nah, ini yang menjadi problem terutama yang menggunakannya sebagai pekerjaan utama itu tadi. Oke. Mas, di dalam ekonomi itu ada istilah yang namanya tersierisasi. Tersierisasi itu adalah munculnya sektor tersier, jasa, ya kan? Kalau primer dan sekunder itu kan produksi kemudian pengolahan, ya kan? Di negara-negara maju, dari sektor primer ke sektor sekunder, kemudian kemajuan zaman itu ya, sektor tersier atau jasa itu nilai tambahnya gede, ya kan? Arsitek, konsultan hukum, itu termasuk service industri itu kan. Nah, tapi di negara-negara yang gagal, kalau saya boleh bilang, menangani industrialisasi, tersierisasi ini memunculkan pekerja-pekerja informal yang bergerak di sektor jasa dengan nilai tambah rendah. Anda ke stasiun, ada porter yang membantu Anda mengangkat tas. Orang di jalan itu depan Starling itu, Starbucks keliling itu, ya kan? Karena mereka mau pindah ke sektor sekunder dan gagal, karena nggak jalan. Nah, saya punya data, Mas, ya, soal informalitas ini. Saya yakin Mas Arief juga tahu, jumlah pekerja informal saat ini itu lebih dari 80 juta. Ya kan? Tahun 2020, itu peningkatannya signifikan, 7,96% dari tahun sebelumnya. Mengapa signifikan? Karena biasanya 5 tahun terakhir, kita lihat ke belakang, itu peningkatannya hanya 1-2%. Menurut Anda, mengapa ini terjadi kayak gini, Mas? Ya. Tersierisasi, informalisasi tadi, kalau Anda kaitkan dengan ekonomi gig, gimana Anda menjelaskan? Ya, ini kalau kita lihat dari kacamata yang struktural, ya, analisa yang struktural, ini kan seringkali disebut sebagai kegagalan transformasi agraria. Kegagalan transformasi agraria? Ya. Dari agraria kemana transformasi? Ke industri. Oke, jadi dari agraria ke industri transformasi itu gagal? Gagal. Itu yang membedakan dengan contoh negara-negara di Eropa atau di Amerika. Bagaimana transformasi agraria itu berhasil. Karena sebelum masuk ke ada industri, hampir semua orang di dunia ini kan bekerja di sektor agraria. Betul. Tapi kemudian muncul industrialisasi. Betul. Sehingga dengan lahan cuma 1 hektar ada 1 pabrik, bisa mempekerjakan puluhan ribu orang. Ya. Itu yang membedakan dengan agraria. Lahan mungkin 10 hektar yang bekerja paling hanya 5 orang. Betul. Kalau di industri yang bekerja bisa puluhan bahkan ratusan ribu orang. Nah, transformasi agraria ini di konteks di Indonesia ini cenderung tidak berhasil atau gagal. Persoalannya kalau kita lihat secara historis begitu panjang, dari masalah kolonialisme, dari masalah apa yang membuat transformasi itu tidak berhasil, dan juga persoalan ketergantungan secara ekonomi. Nah, ini yang membuat seperti yang disampaikan Pak Yanuar tadi, pekerja informal menjadi begitu besar. Karena di satu sisi sektor agraria mulai banyak penduduk sehingga kemudian tidak bisa menampung semua orang. Di sisi yang lain, industri ini tidak berkembang. Sehingga kemudian orang akhirnya bekerja di sektor informal. Karena karena tidak ada pilihan lain untuk bisa bertahan hidup kecuali bekerja di situ. Makanya ada yang jadi tambal ban, tadi ada yang jadi pedagang kaki lima, ada yang kemudian terpaksa untuk menjadi pengemudi online walaupun jam kerjanya bisa sampai 13 jam sehari, karena mereka tidak ada pilihan lain. Nah, ini yang menjadi problem, dan bahkan dalam beberapa wawancara ya, petinggi Gojek bahkan secara terang-terangan mengungkapkan bahwa bisnis mereka bisa berkembang pesat gara-gara banyaknya pekerja informal ini, yang kemudian bisa direkrut, kemudian bisa dipekerjakan dengan bentuk fleksibilitas dan jam kerja panjang itu sendiri. Beda dalam konteks contoh di Eropa, contoh. Bahkan di Inggris baru-baru ini kan
tidak ada lagi yang disebut sebagai pengemudi online diklasifikasikan sebagai kontraktor independen atau mitra, tapi diklasifikasikan sebagai pekerja karena aspek sebagai pekerja itu sudah terpenuhi, ada aspek pekerjaan, ada aspek upah, ada aspek perintah. Nah, tapi dalam konteks di Indonesia itu masih sulit, bahkan yang sekarang terjadi di lapangan, para pengemudi bahkan diadu antar pengemudi. Dipaksa untuk saling bersaing. Kalau dalam teori manajemen disebut sebagai gamifikasi. Gamifikasi, betul. Mereka dibuat, itulah mengapa mereka walaupun dibayar begitu murah, jam kerja panjang, mereka terus bekerja keras. Yeah. Karena ketika mereka kemudian mendapat pendapatan yang kecil, oleh kemudian gamifikasi ini dipersoalkan bahwa yang salah bukan perusahaan tidak memenuhi hak-haknya, tapi yang salah adalah si pengemudi itu. Karena tidak bisa untuk memenangkan persaingan, memenangkan game. Untuk menjaga performa, untuk menjaga bekerja lebih baik lagi, sehingga memenangkan, sehingga mendapatkan insentif, bonus, dan yang lain. Nah, ini menjadi persoalan yang secara struktural ada banyak antrian tenaga kerja yang juga ingin masuk ke pengemudi online. Karena pekerjaan mereka juga dapat dalam tanda kutip ya buruk. Karena juga bahkan tidak ada jam kerja ya, pastinya, pendapatan bahkan tidak pasti, tidak ada jaminan perlindungan sosial dan juga yang lain. Nah, ini menjadi persoalan yang bertumbuk-tumbuk dan kompleks kalau menurut saya seperti itu. Mas Arief, terima kasih. Itu menurut saya cerita yang bukan hanya membuka mata, tapi kalau banyak orang tidak tahu bahwa pengemudi yang mengantarkan mereka atau tukang ojek yang mengantarkan mereka ternyata mesti menghadapi masalah seberat itu. Nah, Mas, kemarin nggak ada COVID. Apa dampak pandemi COVID ini pada para pekerja gig itu, Mas? Ya, dampak dari pandemi COVID-19 ya begitu besar ya. Kalau dalam penelitian kami itu menunjukkan bahwa ketika COVID terjadi pada Maret 2020, itu pendapatan pengemudi online ini itu turun drastis sampai 67%. Dari yang rata-rata awalnya sekitar 260 ribuan hanya menjadi sekitar 89 ribuan per hari dengan jam kerja sampai 13 jam sehari. Dan problemnya itu bukan pendapatan bersih. Karena kan sarana produksi, contoh kendaraan bermotor, biaya bahan bakar, HP, pulsa, dan yang lain-lain yang menanggung adalah pekerja gig ini. Sehingga kalau dihitung pendapatan bersihnya bahkan bisa sampai sekitar 20 ribuan hanya per hari pendapatan bersihnya. Kalau dalam survei yang lain, saya di pengemudi kusen ya, antar barang di Jakarta, itu menunjukkan bahwa pendapatan bersih mereka hanya di kisaran 1,6 juta per bulan. Setelah dipotong, padahal UMR Jakarta itu 4 sekian. 4, saya lupa, tapi 4, sekian kan? Ya. Dia cuma dapat 1,6 juta. Oke. Kalau dihitung dengan menggunakan jam kerja layak juga, 40 jam sehari, dipotong dengan biaya sarana produksi, mereka harus ganti oli, ganti ban, beli bahan bakar, apalagi sekarang pertalite naik. Nah, itulah yang membuat kalau selama pandemi ini, dalam beberapa penelitian saya menunjukkan bahwa 70% isu atau tuntutan dari kawan-kawan pengemudi online ini adalah persoalan bayaran. Karena kecenderungannya alih-alih tarif atau kemudian bayaran bagi pengemudi ini dinaikkan, sampai sekarang justru kecenderungannya perusahaan platform ini berlomba untuk menurunkan tarif untuk pengemudi. Betul. Agar memberikan tarif yang murah ke konsumen atau memberikan promo ke konsumen. Sehingga ada nggak, Mas, semacam kayak oligopoli, mohon maaf ini terpaksa menyebut, karena cuma ada dua kan, Grab sama Gojek. Mereka bersekongkol nggak kira-kira mengendalikan standar ya, platform itu mereka begitu nggak? Kalau realitas sekarang belum sampai oligopoli. Belum sampai oligopoli. Pesaing baru terus masuk. Ada Maxim masuk. Jogja. Di layanan makanan ada Shopee Food. Bentar lagi ada AirAsia Food. Kemudian muncul berbagai platform yang lain. Nah, ini yang membuat akhirnya mereka saling berlomba itu tadi. Karena kemudian yang Shopee Food bakar-bakar uang, kemudian memberikan promo yang besar ke konsumen, memberikan insentif tinggi ya ke pengemudi, membuat sekarang kan penguasa antar makanan dikuasai oleh Shopee Food, terutama di Jogja. Sebelumnya kan yang mendominasi adalah duo hijau, Grab sama Gojek. Duo hijau? Iya. Oke, sekarang orangnya masuk Shopee Food. Sekarang kemudian muncul AirAsia lagi, AirAsia akan mendominasi. Ini akan terus terjadi, karena ada kelonggaran itu tadi. Kelonggaran masalah regulasi yang membuat platform dengan dengan kapital yang nggak terlalu besar juga bisa bertarung dalam konteks bisnis transportasi. Dan mereka jor-joran memberi diskon, jor-joran memberi promo begitu ya? Iya. Dan itu berdampak langsung pada pekerjanya tadi kan? Iya. Kemudian pekerja seringkali sekarang realitasnya pengemudi kayak ojol ini, mereka pasti bekerja tidak hanya di satu platform. Mereka bisa memiliki lebih dari 3 platform bahkan. Mereka juga memiliki akun di Grab, di Gojek, di Maxim, di Shopee Food, dan mereka selalu berupaya untuk mencari peluang yang tertinggi mendapatkan orderan yang mana.
itu yang dijalankan. Yang memiliki insentif lebih besar yang mana, itu yang dijalankan. Ini yang praktek terjadi di lapangan seperti itu. Oke. Saya jadi ingat Mas, beberapa waktu yang lalu itu ada protes ya, kalau nggak salah ya. Sebenarnya esensi protes mereka itu apa, Mas? Ya, esensi dan orientasi gitu kira-kira protesnya itu apa? Apakah soal ini tadi yang Anda sampaikan, atau mereka misalnya menginginkan kenaikan tarif tadi, atau apa yang mereka mintakan apa? Ya, kalau terkait protes selama pandemi COVID-19 Maret 2020 sampai Maret 2022 itu saya total ada 71 aksi protes. 71 protes se-Indonesia? Se-Indonesia, pengemudi online. Dan 70%-nya itu menuntut masalah tarif sama insentif dan yang layak. Karena bayangkan aja sekarang Pak, tarif sekarang adalah di kisaran 1.500 sampai 2.000 rupiah per kilometer. 1.500 sampai 2.000 rupiah di Jogja per kilometer. Iya. Sementara contoh potongannya berapa? Potongannya 20%. Itu tarif bersih. Oh, itu bersih tadi ya. Dipotong. Sementara untuk tarif contoh layanan antar makanan ya di Jogja, itu rata-rata 6.400. Bayangkan saja pengemudi kadang contoh menunggu di resto, harus menunggu, kemudian makanan jadi dia mengantar ke konsumen, itu butuh waktu sampai 45 menit sampai 1 jam. Dan hanya dibayar 6.400. Belum kepotong parkir di restoran Rp1.000. Mereka hanya mendapatkan Rp5.400 dalam waktu kerja sekitar 1 jam. Nah, ini yang menjadi problem. Yang membuat bahkan kalau di total bekerja sampai 8 jam tentu akan sangat di bawah upah minimum. Karena memang biaya bahan bakar tadi sarana produksi yang menanggung adalah pengemudi. Itulah membuat para pengemudi sebagian besar menuntut tentang masalah tarif. Tapi problemnya kalau di Indonesia, pengaturan tentang tarif ini dibagi menjadi 2, yaitu pengaturan di tarif antar penumpang yang diatur oleh Kementerian Perhubungan, sementara pengaturan di tarif layanan antar barang dan makanan itu diatur oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kominfo. Oke, saya interupsi sedikit. Ya. Saya kurang update ini, Mas. Di Indonesia ini apakah sudah legal dan sudah sah bahwa kendaraan roda 2 jadi kendaraan umum? Ya, sudah belum? Di Indonesia sudah lewat Peraturan Menteri Perhubungan. Peraturan Menteri, tapi bukan lewat undang-undang ya? Iya, karena memang mengklasifikasikan bahwa kendaraan roda 2 ini bukan sebagai transportasi umum, tapi transportasi khusus. Sehingga kemudian alasan Kementerian Perhubungan itulah yang kemudian membuat ojek online ini tidak harus mengikut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi artinya Peraturan Menteri itu mengatakan bahwa ojol ini tidak perlu mengikuti undang-undang yang lebih tinggi? Ya, karena tidak angkutan umum, tapi angkutan khusus. Nah, itu yang menjadi ibaratnya ya dinamika, karena pasti. Makanya kemudian muncul ide untuk merevisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk mengakomodasi ojek online ini, walaupun masih terjadi semacam pertentangan ya pro kontra. Mas Ari mempelajari negara lain nggak? Kendaraan roda 2 itu di negara mana saja, Mas? Sah sebagai angkutan umum? Kalau terkait itu masih belum tahu. Rata-rata kalau kendaraan roda 2 memang tidak sebagai antar penumpang, tapi antar barang atau antar makanan. Barangkali ya mungkin di negara-negara terutama di negara miskin. Dunia selatan lah. Ya, Indonesia, negara seperti Vietnam dan juga yang lain. Nah, saya tanya ini karena saya mau menelisik lebih jauh soal regulasi, Mas. Karena yang Anda katakan tadi, soal kesejahteraan, soal relasi industrial kalau saya boleh bilang, antara mitra dengan pemilik platform itu ya, itu yang demikian timpang. Saya kira kalau kita bicara masalah yang tadi Anda sampaikan, solusinya tidak bisa kita temui dari mereka, toh? Karena yang di sini punya mau, yang di sini juga punya mau, dan semua orang mengandalkan bahwa, lo kan ada demand, ada permintaan. Peran pemerintah lewat regulasi sejauh ini, kalau Mas Arief lihat seperti apa, Mas? Ya, kecenderungannya memang cenderung sangat lambat ya, karena memang bayangin lambat. Iya, sangat lambat dan sangat makanya kemudian selama pandemi aja sampai 71 aksi protes. Yang terakhir bahkan lambat itu karena pemerintah nggak paham masalahnya atau gimana? Karena ada tumpang tindih kewenangan. Karena dalam transportasi online ini yang mengatur kan tidak jelas siapa. Karena Perhubungan, Ketenagakerjaan, apa lagi? Kominfo, kemudian Kementerian Koperasi dan KPPU. Koperasi sama KPPU, persaingan usaha kan? Iya. Nah, itu artinya ulangi Mas, sekali lagi. Kementerian Perhubungan yang mengatur tentang persoalan ketika di jalan. Kemudian Kementerian Informasi soal digitalnya, dan data. Ketenagakerjaan soal hubungan industrialnya. Kemudian Kementerian KPPU tentang persaingan usaha dan aspek kemitraan. Dan terakhir tentang Kementerian Koperasi. Karena klasifikasi sebagai unit usaha kecil, maka koperasi ikut terlibat di situ. Nah, makanya ini yang menjadi
Jadi bingung pengemudi online juga ketika protes ke Kementerian Perhubungan dilempar ini bukan kewenangan saya, ini kewenangannya ini. Oh, pemerintah paling jago gitu. Iya, makanya itu yang membuat menghindar-hindar protesnya akhirnya seringkali tidak diakomodasi. Bahkan terakhir mereka sampai aksi jahit mulut di depan Kementerian Perhubungan karena menilai bahwa selama ini sudah bersuara tapi tidak didengarkan. Mereka memilih aksi diam dengan melakukan aksi jahit mulut. Jadi persoalan pekerja atau mitra layanan yang berbasis platform digital tadi itu ditangani oleh 5 kementerian dan lembaga di negara ini. Iya. Itu paling gampang itu nanti Mas untuk menghindar dari tanggung jawab itu. Iya, makanya saling regulasinya gimana? Regulasinya gimana? Ya, karena tidak ada regulasi tunggal. Regulasi kemudian akhirnya ya terpotong-potong tadi. Contohnya persoalan pengaturan tarif tadi. Ada 2 kementerian yang mengatur. Sementara di Kementerian Informasi dan Komunikasi mengatur tarif tidak ditentukan tarif batas bawah atau tarif dasar, tapi diserahkan ke mekanisme pasar. Itu yang membuat ketika tarif contoh per kilometer dibayar Rp500 bahkan Rp100 itu tidak melanggar hukum perusahaan platform karena kemudian regulasinya memberi ruang untuk itu. Nah, itu yang membuat kawan-kawan pengemudi protesnya adalah agar ada regulasi yang mengatur tarif minimal, tarif dasar, sehingga kemudian perlombaan perusahaan platform tidak berlomba untuk menurunkan kesejahteraan mereka, tapi untuk berlomba menaikkan kesejahteraan mereka. Itu yang membuat tuntutan terutama masalah bayaran ini, karena ini yang menjadi esensial bagi para pengemudi atau pekerja gig ini. Mas Arief, sejauh Anda mempelajari fenomena ini, apakah Anda membandingkan juga dengan negara lain, manapun itu? Pertanyaan saya adalah, tadi kita bicara soal regulasi yang tumpang tindih, kemudian dampaknya, ujung-ujungnya kan mitra, tadi yang kena. Apakah ada contoh di negara mana pemerintah atau negara ini, kalau menggunakan istilah kita ya Mas ya, hadir gitu, untuk melindungi mereka, bahwa mereka ternyata bisa bekerja dengan baik, relatif lebih sejahtera. Ada contoh nggak Mas? Ya, contoh yang terbaru ada beberapa negara, terutama di Inggris, kemudian ada di Spanyol, di Belanda. Gimana di mereka di sana? Mereka kemudian kan lewat proses hukum, lewat proses persidangan, akhirnya kan pengemudi yang sebelumnya mitra, klasifikasinya diganti menjadi pekerja. Dari mitra ke pekerja ya? Sehingga mereka mendapatkan upah minimum, jam kerja layak, perlindungan sosial, jaminan kesehatan. Di kita nggak ada itu kan? Kita nggak ada. Atau contoh yang lain, contoh di Perancis. Artinya klasifikasi bisa sebagai mitra, tapi di Perancis ada semacam sistem, semacam tunjangan bagi pekerja gig. Artinya ketika pekerja gig pendapatannya tidak sesuai upah minimum, maka negara memberikan tunjangan itu, selisihnya. Dan dari mana uangnya? Dari pajak ke perusahaan platform itu. Artinya ada juga sistem seperti itu. Atau kemudian beberapa pengemudi platform juga karena mengalami ketidakadilan, mengalami kerentanan, bahkan mereka juga membuat koperasi sendiri, membuat aplikasi sendiri. Itu yang dilakukan oleh corporate, contohnya di New York. Artinya sekitar 2.000 pengemudi yang sebelumnya adalah pengemudi Uber, Lyft, dan yang lain, mereka kemudian membuat koperasi, membangun aplikasinya sendiri. Dengan jargon bahwa mereka tidak hanya sekedar sebagai pekerja, tapi juga pemilik platform itu. Dengan potongan yang lebih murah. Seperti model koperasi dong kalau gitu, kalau mereka juga pemilik platform gitu. Iya. Kalau di Uber kan potongnya sampai 25%. Kalau yang di koperasi yang dikembangkan ini potongannya ya sekitar 5% saja. Karena menganggap 25% terlalu besar. Nah, itu yang menjadi alternatif-alternatif yang sedang dikembangkan oleh beberapa pengemudi platform dan dalam konteks regulasinya juga. Di Indonesia gagasan itu sudah sampai di mana, Mas? Gagasan atau keinginan atau wacana apapun namanya gitu, untuk memperbaiki nasib para mitra ini gimana? Ya, kalau gagasan contoh membangun semacam platform tandingan atau koperasi, membuat aplikasi sendiri, platform sendiri, itu juga sudah muncul. Pertama pengemudi yang berorganisasi di Jogja. Tapi mereka kemudian terkendala persoalan tentang nanti bagaimana membuat aplikasinya agar kebal hacker, contohnya, bagaimana nanti mengelolanya dan lain sebagainya. Mereka masih kebingungan. Ini yang membuat artinya menghambat ide-ide itu akhirnya terrealisasi. Tapi paling nggak ide-ide itu telah muncul, dan beberapa organisasi juga sedang menginisiasi hal itu, walaupun kemudian memang persoalan tentang memanajemennya, ahli teknologinya yang bisa memaintain dan lain sebagainya ini masih menjadi persoalan serius yang membuat ide-ide itu akhirnya ya tidak bisa dieksekusi. Oke. Mas, sekarang balik ke awal tadi, soal ekonomi gig-nya. Dengan mempertimbangkan ini semua, seluruh dinamika ini maupun riset yang Anda lakukan, Anda sudah punya insight ya. Menurut Anda, seperti apa perkembangan ekonomi gig di Indonesia ke depan?
Jadi Anda, saya tidak minta Anda jadi dukun ya, atau cenayang gitu. Tapi kalau Anda bayangkan 5-10 tahun ke depan gitu, ekonomi gig di Indonesia ini akan seperti apa, Mas? Kalau saya melihatnya ada di dua sisi ya. Gimana? Pertama, memang ekonomi gig ini sebagai bentuk ekonomi yang dapat dibilang sebagai bentuk ekonomi masa depan ya. Ketika kemudian memberikan semacam fleksibilitas, memberikan kebebasan, ketika itu benar-benar dijalankan. Tapi problemnya di sisi yang lain yang sekarang terjadi adalah apa yang dijanjikan itu kan tidak terjadi. Bisa bekerja kapan saja, bisa mendapatkan uang berapa saja. Ketika bekerja seperti ekonomi kan tidak terjadi. Yang membuat fleksibilitas tidak terjadi. Yang terjadi malah eksploitasi. Nah, ini maunya fleksibel jadinya malah eksploitasi. Ya, ini yang menjadi problem. Akhirnya kalau saya melihatnya ekonomi gig sekarang cenderung dinikmati oleh pekerja gig yang bayarannya begitu tinggi. Contoh arsitek yang dia cukup bekerja contoh 2 jam bisa untuk hidup 1 minggu. Karena dengan pekerjaan ini atau kemudian ahli analisis data atau kemudian pekerjaan yang lain sebagainya. Sementara pekerjaan yang mikro. Saya mau ngaku, termasuk peneliti, Mas. Iya, termasuk peneliti. Tapi kemudian bayarannya bahkan per jam dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau kayak ojol, pengemudi online, terutama yang di sektor-sektor yang yang tidak memerlukan skill yang tinggi, itu kan bayarannya cenderung begitu murah. Artinya saya melihatnya dua sisi itu. Dan yang ini ada yang menjadi problem yang di sektor yang bawah ini. Ini yang membuat masa depan ekonomi gig kalau dibiarkan ya akhirnya menjadi suram, justru membuat semakin banyak orang tidak sejahtera, mengalami berbagai persoalan karena resiko pekerja gig itu sangat-sangat tinggi. Karena survei kami sekitar 60%-an lah itu mengalami persoalan kesehatan gara-gara pekerjaannya ini. Contoh kecelakaan di jalan karena mereka harus bekerja sampai 13 jam, kelelahan sehingga nggak fokus, kecelakaan di jalan. Nah, ini menjadi problem serius karena nanti yang menanggung akhirnya juga negara karena perusahaan platform kan lepas tangan. Nah, ini menjadi persoalannya. Kalau dulu mereka yang bekerja rendahan jadi buruh itu disebut dengan kaum proletar gitu kan, proletariat gitu kan, karena mereka proletar gitu kan. Nah, sekarang muncul istilah prekariat ya, karena mereka rentan, precarious, dan mereka proletariat. Jadi muncul jadi prekariat itu. Menurut Anda agar itu bisa diaddress ya, bahasa Indonesianya apa ya, bisa ditanggapi masalah ini. Saya tidak mau idealis gitu ya, kemudian ngawang-ngawang gitu ya. Tapi yang paling konkret yang bisa dikerjakan di Indonesia itu apa, Mas? Pemerintah mesti ngapain? Kira-kira ya. Dan ini call saja nggak apa-apa. Kemudian pemilik platform mesti ngapain, meskipun itu mungkin juga susah. Punya platform, menikmati keuntungan segede itu, disuruh ngapa-ngapain lagi itu kan. Ketiga, pekerjanya. Lalu komunitas seperti kita ini, masyarakat sipil, akademisi, media, mesti ngapain, Mas? Ya, yang pertama-tama menurut saya terkait di pemerintah ya, itu harus memperjelas klasifikasi dari pekerja gig ini. Jangan sampai kemudian mereka tidak mendapatkan hak sebagai mitra seperti tadi, posisi setara, saling menguntungkan, saling membutuhkan, tapi kemudian kenyataannya tidak mendapatkan seperti itu, sehingga klasifikasinya menjadi salah. Sehingga paling penting adalah klasifikasi. Kalau nggak apa-apa kemudian perusahaan platform mengklasifikasikan contoh pekerja gig sebagai mitra, tapi kemudian benar-benar mendapatkan hak sebagai mitra. Artinya yang saya sebut sebagai kemitraan yang sejati, bukan kemitraan yang palsu. Nah, sementara ketika memang tidak memenuhi syarat sebagai mitra, maka ya harus diklasifikasikan dalam bentuk klasifikasi lain, sebagai klasifikasi pekerja contohnya. Sehingga pekerja gig ini akhirnya mendapatkan haknya, contoh upah minimum, jam kerja 8 jam sehari, ada hak libur tetap dibayar, dan juga yang lain. Nah, itu yang pertama-tama yang sangat penting dilakukan dalam konteks di Indonesia. Karena kecenderungannya kalau tidak seperti itu, tidak ada penegakan hukum yang kuat dilakukan sesuai regulasi yang ada, banyak perusahaan yang memanfaatkan celah ini, ruang abu-abu ini, untuk mengklasifikasikan pekerja mereka sebagai mitra, agar nggak perlu membayar upah minimum, nggak perlu memberikan jam kerja layak, nggak perlu memberikan perlindungan sosial. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, yang berikutnya memang untuk bagi pengemudi, bahkan akademisi ya, atau kemudian masyarakat secara luas seperti Pak Yanuar dan kita atau pemirsa ya, itu memang perlu untuk juga turut mendorong atau paling nggak menyuarakan tentang kondisi yang dialami oleh pekerja gig ini. Karena realitas di lapangan banyak sekali masyarakat yang masih belum tahu apakah mereka mikirnya wah pengemudi online ini sejahtera. Karena seringkali di media sosial ada yang pamer pendapatan, pendapatannya sampai 300.000 sehari atau 400.000 sehari.
Nah, kita harus memberikan informasi bahwa yang mendapatkan pendapatan seperti itu hanya 1% dari seluruh pengemudi online yang disebut sebagai pengemudi dengan akun prioritas itu, atau bahasa sehari-hari disebut sebagai gacor, atau gampang cari orderan atau gampang dapat orderan. Karena algoritma men-settingnya seperti itu. Sementara yang 99% atau 90% itu ya pendapatannya pas-pasan. Bisa untuk makan atau bisa untuk merawat kendaraan atau beli bahan bakar aja sudah alhamdulillah sudah cukup. Nah, ini yang menjadi problemnya. Itu yang membuat lewat berbagai penelitian atau lewat diskusi, lewat tulisan dan lain sebagainya, itu bisa mendorong agar keadilan bagi pekerja gig ini bisa dipenuhi. Contoh terbaru kan contoh gerakan dari pengemudi e-food di Yunani contohnya. Mereka akhirnya mendapat hak-haknya setelah mendapat tekanan tidak hanya dari pengemudi. Pengemudi melakukan mogok, kemudian konsumen, akademisi dan yang lain juga ikut mendukung dengan cara kemudian memboikot, tidak melakukan transaksi di e-food, tidak menggunakan platform e-food. Kemudian melakukan berbagai menurunkan rating e-food di Google aplikasi. Jadi artinya semua pihak bareng ke sana ya? Ya, menekan seperti itu sehingga akhirnya e-food tidak lagi membatalkan niatnya untuk menurunkan tarif atau mengganti klasifikasi dari pengemudinya. Wah, itu kalau kita lakukan di Indonesia itu butuh upaya keras, Mas ya, untuk penyadaran, untuk literasi. Karena selalu ada yang namanya penunggang bebas, Mas, free rider kan. Banyak loh yang seneng justru kalau tarifnya murah itu kan, diakui saja. Justru karena atau di masyarakat yang seperti sekarang ini, orang berlomba-lomba cari tarif murah kan. Banyak orang yang mencari ini yang ongkos kirimnya 0, ya kan. Kalau mau beli di mana ini ongkirnya 0 itu kan, itu berlomba-lomba kan. Jadi satu sisi terima kasih Mas memberi catatan tadi. Sisi yang lain saya sendiri agak ragu melihat realitas masyarakat kita ya. Apa bisa kita bareng-bareng begitu di sisi konsumen? Tapi memang nggak boleh berhenti penyadaran ini. Kalau di sisi akademik ya Mas, harusnya Mas akademisi kemudian media itu harusnya mau bersuara keras ini terhadap situasi sekarang ini. Kalau dari sisi konsumen sebenarnya gimana? Kecenderungannya sekarang contoh tarif begitu mahal karena potongannya begitu besar. Banyak biaya-biaya lain dibebankan ke konsumen. Contoh ketika saya order GoRed ya contoh, atau GoFood lah, atau GrabFood, itu saya bayar harus 10.000 untuk biaya pengiriman, atau biaya layanan selain biaya makanan. Itu hanya 6.400-nya yang masuk ke kantong pengemudi. Sementara 3.500-nya masuk ke perusahaan platform. Bahkan lebih besar lagi, karena ada biaya platform fee yang kadang nilainya sampai Rp4.000 per pesanan, ada biaya bungkus dan ada biaya lain, dan semuanya itu masuk ke platform. Sehingga kemudian ini yang menjadi persoalan, jadi membuat tarifnya menjadi besar, sementara yang didapatkan yang melakukan pekerjaan itu cenderung kecil. Sementara regulasi pemerintah tidak mengatur hal itu. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika, sehingga kemudian kemarin kan tarif di layanan antar penumpang baru naik. Terutama di Jabodetabek. Itu muncul banyak penolakan, terutama di para ekonom atau bahkan anggota DPR, beberapa komunitas ojol. Itu kan menolak tarif naik, nanti takutnya adalah konsumen pada nggak memilih platform tersebut. Alih-alih menyoroti persoalan tentang potongan yang terlalu besar, biaya-biaya lain, mereka justru menyoroti tarif yang 100% masuk ke pengemudi ini. Ini menurut saya menjadi problemnya, persoalannya. Jadi ini kalau saya catat ya Mas ya, satu, pemerintah PR-nya adalah memastikan regulasi itu melindungi mereka, melindungi mitra tadi. Yang kedua, nampaknya perlu pendidikan publik yang lebih masif ya, bahwa di balik yang mereka bayarkan, yang dapat untung siapa atau ini sebenarnya itu kan. Publik kan nggak tahu. Publik maunya murah terus itu kan. Meskipun mereka merasa membayar mahal itu kan, dan mereka akan marah-marah kalau harus bayar mahal. Tapi kalau cerita tadi itu diketahui lebih banyak orang, tulisan Anda di The Conversation sudah dibaca banyak orang, satu di antara yang paling banyak dibaca. Tapi saya kira kita perlu lebih masif Mas, mendidik publik kalau saya boleh bilang. Ketiga, akademisi, media, masyarakat sipil ya memang mesti tegas ya menyuarakan situasi ini ya. Iya, betul. Itu makanya saya juga aktif di media sosial, terutama Twitter. Iya Mas, membagi informasi tentang meskipun ada protes, ada yang pernah itu nggak? Ada yang pernah memprotes Anda nggak? Banyak. Ketika Anda protes? Banyak. Ngajak tweet war itu ya? Ya, ada kayak komunitas pengemudi yang sering menyerang saya. Malah menyerang? Iya. Padahal Anda membela mereka, toh? Iya. Kenapa? Saya juga tidak tahu. Karena memang kecenderungannya mereka dekat dengan perusahaan. Nah, ini yang membuat saya menanggapinya ya sudah, itu mungkin pilihan mereka. Tapi yang jelas ya saya terus menyuarakan itu. Ketika ada persoalan tarif diturunkan atau
banyak biaya tambahan tapi tidak masuk ke pengemudi, atau persoalan sanksi sepihak contoh, karena pengemudi bisa saja suatu waktu atau hanya setelah menyelesaikan orderan dapat diputus mitra karena menganggap mereka dapat rating jelek dari konsumen atau dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi problem keseharian yang mereka alami. Mas Arief, hampir terakhir ini. Saya mau tanya dulu, Mas. Ada berapa banyak orang seperti Anda ya, Mas ya? Wah, tidak tahu siapa. Serius, ini saya mau nanya serius. Apakah kita cukup punya banyak orang-orang muda, peneliti-peneliti muda yang concern pada masalah-masalah aktual yang ini masalah aktual ya, Mas ya? Kalau ngomong kayak gini tuh mau nggak mau selalu ingat pada Gramsci, Mas, yang membedakan intelektual organik dengan intelektual tradisional, gitu kan. Saya nggak tahu ini berlebihan atau tidak, tapi saya kira memang panggilan intelektual hari ini memang nggak bisa tinggal di Menara Gading, Mas. Intelektual tradisional itu udahlah. Gitu. Karena begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Maka saya mau nanya, di lembaga Anda bekerja tadi, Institute apa tadi namanya, Mas? Institute of Governance and Public Affairs. Governance and Public Affairs. Ada berapa banyak orang, Mas, bekerja di sana? Yang anak muda gitu? Ya, kalau di sana ya sekitar 4 orang. 4 orang. Tapi pada perkembangannya memang yang fokus riset tentang juga mengadvokasi ya. Persoalan pekerja gig ya juga banyak muncul ya. Ada beberapa peneliti yang lain juga aktif untuk. Kalau masyarakat sipilnya, kalau CSO-nya ada nggak yang spesifik melihat ini selain CSO yang bergerak di ketenaga kerjaan itu ada nggak, Mas? Kalau di LSM dan lain sebagainya itu kecenderungannya masih sedikit ya, karena fokusnya terutama ke persoalan konflik, yang konflik agraria atau konflik persoalan yang lain, tapi yang mengadvokasi secara khusus ya tentang persoalan pekerja gig ini masih belum banyak. Masih dapat dibilang ya masih sangat-sangat sedikit, atau diikut advokasi tapi cuma isu yang tidak isu utama mereka. Oke. Jangan putus asa ya. Mas, saja. Terakhir. Ini baru aja 17-an kita kan di Indonesia kan. Dan negara ini juga punya mimpi. Tahun 2045, waktu Indonesia 100 tahun merdeka, kita mau jadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 4 atau nomor 5 dunia. Ya kan? Dan yang digadang-gadang adalah mencapai status itu didorong oleh digitalisasi, didorong oleh transformasi ekonomi. Dari obrolan kita tadi, bagaimana Anda melihat mimpi Indonesia 2045, Mas? Dan ini pertanyaan terakhir, saya janji. Udah. Gimana? Kalau terkait mimpi untuk menjadi negara yang besar ya, ekonomi yang kuat dan lain sebagainya, kalau menurut saya masih terlalu jauh ya. Terlalu jauh, karena memang mimpinya kejauhan mimpinya, karena memang upaya untuk membangun mimpi itu tidak dimulai sampai sekarang. Karena kecenderungan industrialisasi, kecenderungan upaya untuk melakukan berbagai perlindungan juga ke pekerja dan lain sebagainya itu tidak dilakukan. Sehingga kemudian cita-cita itu akhirnya ketika ekonomi pun berkembang besar, itu yang menikmati akhirnya tidak benar-benar Indonesia, warga Indonesia. Tapi yang menikmati adalah ya itu tadi dibawa balik ke negara mereka masing-masing untuk membangun negara mereka. Nah, ini yang menjadi menjadi persoalan ya yang dialami. Menurut saya dialami oleh Indonesia saat ini, sekarang pun ketika mengandalkan sektor ekstraktif sebenarnya, pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya. Pada kenyataan hal itu kan juga terbatas, tidak bisa terus dieksplorasi secara jauh atau terus dalam waktu yang lama. Sementara di industrialisasi tidak terjadi. Nah, ini yang menjadi persoalan, sehingga mimpi itu menurut saya masih perlu dipertanyakan. Bahkan saya tidak optimis untuk mencapai hal itu. Yang perlu kita lakukan apa? Kalaupun melangkah sedikit saja, nggak usah mencapai semua mimpinya, tapi sedikit saja yang mesti kita kerjakan apa, Mas? Kalau menurut saya itu tadi perlu ada semacam pembangunan ekonomi yang benar-benar dinikmati oleh warga Indonesia. Salah satunya lewat industrialisasi, ada reforma agraria agar yang di sektor pertanian juga bisa menikmati, karena ketimpangan di sektor pertanian kan juga saat ini juga tinggi. Nah, itu yang menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Artinya menjadi sangat omong kosong ketika pertumbuhan ekonomi itu tidak dibarengi dengan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Artinya pertumbuhan ekonomi ketika hanya dinikmati oleh segelintir orang kan ini menjadi persoalan lain. Di satu sisi mencapai cita-cita, tapi di sisi lain menciptakan persoalan lain, karena akan menciptakan berbagai ketidakadilan, menciptakan berbagai persoalan yang terutama dialami oleh pekerja atau petani kecil atau yang lain. Termasuk tadi pekerja gig atau pengemudi online juga. Mas Arief, terima kasih sekali. Saya kira yang kita obrolkan ini perlu dicerna lebih dalam, karena
bukan hanya banyak informasi baru Mas, tapi juga pemahaman. Dan bagi saya ini panggilan untuk bertindaknya itu gede Mas. Karena kita bicara mengenai nasib orang yang bekerja di sektor yang digadang-gadang membawa perubahan, ya kan? Menanggapi tantangan zaman dan digitalisasi, tapi ternyata wajah nyatanya seperti itu. Matur nuwun, terima kasih Mas Arief. Terima kasih juga Pak Yanuar. Saudara-saudara, demikianlah perbincangan kita bersama dengan Mas Arief Novianto. Dan saya kira kita belajar dengan sangat jelas, ekonomi gig itu ibarat pisau bermata dua. Satu sisi, ia berkontribusi, ia membawa peluang baru dengan digitalisasi, dengan fleksibilitas kerja. Tapi di sisi lain, kita melihat gambar yang demikian suram, fakta kerentanan para pekerjanya. Berbagai tantangan dan peluang yang tadi disebut Mas Arief juga termasuk kontradiksi. Dalam ekonomi gig ini menunjukkan pentingnya kita punya kebijakan publik yang utuh dan adil. Saya ulangi, kebijakan publik yang utuh dan adil untuk semua pihak. Di tengah perkembangan zaman yang pesat ini, saya kira tadi Mas Arief beberapa kali menyampaikan, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Zamannya berubah, teknologinya berubah, cara bekerja orang berubah. Kita tidak bisa menggunakan kerangka berpikir lama, kebijakan lama untuk menanggapi kemajuan zaman ini. Sekali lagi, secara khusus melihat fenomena ekonomi gig ini, apalagi layanan jasa berbasis platform digital, pemerintah perlu melakukan reformasi yang sifatnya struktural terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang intinya adalah bahwa seluruh upaya untuk membangun perekonomian itu mesti dipastikan selaras dengan upaya pemenuhan hak atas dua hal. Satu, pekerjaan. Dua, penghidupan yang layak bagi setiap warga negara, apapun pekerjaannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nalar.